Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Isi ceramah saya kali ini sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul kaum kafir yang durhaka pada Allah. Kisah yang saya ambil itu kisah Raja Namrud yang mempunyai sifat sombong. Sifat sombong ini menjadi salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena sifat itu, seorang raja yang hidup di masa Nabi Ibrahim ini, yakni Raja Namrud, diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Raja Namrud ini dikenal karena memiliki harta karun yang luar biasa. Dengan makanan yang berlimpah, bala tentaranya yang banyak, serta istana yang megah bersama menara Babel Raja Namrud. Dengan semua nikmat dan kekayaan tersebut, ia berperilaku sombong. Sifat tersebut ternyata membuat ia lupa diri dan mengakui sebagai Tuhan. Ia juga meminta pengakuan kepada seluruh rakyatnya. Jadi setiap orang yang datang ke istana itu meminta makanan dan ditanya sebagai tanda kutip, "Siapakah Tuhanmu?" Maka mereka semua menjawab, "Engkau, wahai rajaku." Raja Namrud pun memberikan makanan kepada mereka. Suatu ketika Nabi Ibrahim datang ke hadapan Raja Namrud. Ditanyalah, "Siapakah Tuhanmu?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan." Raja Namrud kembali mengatakan, "Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan." Maka Nabi Ibrahim meminta Raja Namrud untuk menerbitkan matahari dari sebelah barat, seperti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menerbitkan matahari ke timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Jadi kisah tersebut jelas difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 258 yang berbunyi, "Alam tara ilal ladzi hazza Ibrahim fi rabbi an atahu lahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فقتل الذي كفر wallahu la yuhdil qaumaz zalimin." Jadi artinya itu, tidaklah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberikannya kerajaan atau kekuasaan. Jadi ketika Ibrahim berkata, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan," dia berkata, "Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan." Ibrahim berkata, "Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitlah ia dari barat." Maka bingunglah orang kafir itu. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang zalim. Orang zalim mendengarkan Nabi Ibrahim menjawab itu. Raja Namrud hanya terdiam dan mengusirnya. Nabi Ibrahim pun pulang dengan membawa tangan kosong. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki tak terduga pada Nabi Ibrahim. Ia mengubah sebuah kantong pasir menjadi makanan yang lezat dengan berbagai macam pilihan. Setelah itu Raja Namrud pun gelisah. Allah Subhanahu wa taala pun mengutus malaikat dan mengajaknya untuk beriman kepada Allah. Hanya saja lagi-lagi sifat sombongnya membuat ia lupa diri. Ia menyangkal kekuasaan Allah yang berkata, "Memangnya ada Tuhan selain diriku?" Malaikat utusan Allah pun datang hingga 2 kali, tapi Raja Namrud tetap tak mau beriman. Pada kali ketiga malaikat datang dan ditolak oleh Raja Namrud. Malaikat itu pun berkata, "Kumpulkanlah seluruh bala tentaramu hingga 3 hari." Ia pun mengumpulkan seluruh tentaranya. Lalu Allah mengajaknya dengan mengirim jutaan nyamuk menuju bala tentara Raja Namrud. Saking banyaknya sinar matahari pun tertutup oleh gerombolan nyamuk. Jadi nyamuk tersebut tuh menghisap seluruh darah bala tentara Raja Namrud. Jadi melihat itu Raja Namrud pun lari dan bersembunyi ke ruangan khusus. Tetapi satu nyamuk mengikutinya dan masuk ke kepalanya melalui lubang hidungnya.
itu menyiksa Raja Namrud selama 40 tahun, atau selama ia berkuasa dengan sifat sombongnya itu. Jadi Raja Namrud pun meninggal dunia dengan keadaan jolim. Nah, sebagai kematian Raja Namrud ini tuh menjadi pembelajaran untuk kita semua. Jadi hikmahnya itu, ketika kita diberikan rezeki melimpah atau diberikan kesehatan ataupun itu, maka bersyukurlah dan jangan tunjukkan sifat sombongmu. Merendahlah, jangan pernah menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja ceramah yang saya bawakan pada tugas kali ini tentang orang kafir yang durhaka kepada Allah. Jadi judulnya itu yang saya bawakan itu kisahnya Raja Namrud yang memiliki sifat sombong. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Itu aja isi ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.